Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Baik, kita lanjutkan dengan materi basis data lanjut kita dengan materi kedua, yaitu materi physical dengan data definition language. Baik, pertama kita akan bahas mengenai data definition language. Ini adalah salah satu bagian dari query SQL dari sebuah DBMS. Jadi ada DDL, ada DDL, mungkin Anda masih ingat, ada DML, kemudian ada DCL. Ya, Anda sudah pelajari ini. Nah, sekarang kita masuk ke DDL-nya, Data Definition Language. Jadi, Data Definition Language ini adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data dari sebuah skema atau basis data, ya. Jadi bukan mengisi datanya, tapi membuat tampungan tempat nampung datanya. Oke. Nah, perintah yang digunakan adalah create, alter, dan drop. Create untuk membuat, alter untuk mengubah, dan drop untuk menghapus. Nah, di sini contoh perintah, penggunaan perintah create. Saya gunakan yang sederhana saja, ya, perintah create. Ini contoh perintah create dalam membuat basis data. Ini membuat basis data. Baik, yang ini create table, ya. Ini create table. Ini nama tabelnya. Ini membuat tabel. Ini tabel, nama tabel. Yang ini kolom. Ada kolom 1, kolom 2. Ini tipe datanya dan ini keterangan-keterangan lainnya, ya. Ini tipe datanya, and varchar, ini panjang dari kolom tersebut. Oke, ini contoh sederhana. Kemudian alter digunakan untuk mengubah tadi, ya. Ini mengubah database. Contoh di sini mengubah nama, ya. Nama database awalnya ini. Ini nama database awal. Nama awal. Nah, yang ini misalnya ini nama barunya. Atau contoh di sini mengalter table. Nah, oke. Ini nama table yang ingin diubah. Contoh di sini, kemudian mengubah kolom 1, nama kolom yang diinginkan, jadi mengubah struktur dari tabelnya. Nah, jadi kolom 1 berubah dengan tipe data and char 5, misalnya seperti itu. Nah, contoh sederhana yang berikutnya adalah drop untuk menghapus. Contoh di sini menghapus database, nama database-nya menghapus database MyDB atau menghapus tabel dengan nama tabelku. Baik, walaupun sederhana, ini hanya contoh, ya. Berikutnya insya Allah kita akan cobakan pada Microsoft SQL Server, ya. Baik, di sini kita coba praktikum. Sini ada contoh, sini ada praktikumnya. Ini kita bahas terlebih dahulu. Bagaimana membuat desain fisikal menggunakan DBMS Microsoft SQL Server berdasarkan struktur data berikut. Oke, ini adalah struktur data logical hasil desain logical yang sudah kita bahas di materi pertama, ya. Ada tabel faktur, tabel item faktur, ya. Sama, silakan Anda buka kembali materi yang pertama, ya. Anda akan bisa dapatkan struktur data yang sama seperti ini. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, bagaimana membuat desain fisikal seperti ini dengan menggunakan DBMS Microsoft SQL Server. Baik.
Kita bahas dulu sedikit desain fisikal. Nah, kita coba bandingkan ya, ada 3 tahapan, ada konseptual, ada logikal, ada fisikal. Apa sih bedanya ya? Jadi gini, desain konseptual pada tahapan konseptual dan logikal ya, ini sering disebut dengan what ya, apa ya. Jadi desain konseptual dan logikal itu menggambarkan apa yang tersimpan dalam basis data. Apa yang tersimpan dalam basis data. Sedangkan desain fisikal, how, bagaimana mengimplementasikan ya desain konseptual logikal tersebut ke dalam sistem komputer. Jadi diingat seperti itu. Jadi bagian konseptual dan logikal adalah what, apa sih yang tersimpan dalam basis data, informasi apa sih, bagian mana saja sih dari organisasi yang tersimpan dalam basis data. Sedangkan bagian fisikal, tahapan fisikal itu how, ya, bagaimana mengimplementasikan basis data tersebut ke dalam sistem. Nah, kalau bicara mengimplementasikan ke dalam sistem, ya, kita anggap sudah ada sistem komputernya, maka kunci utamanya awalnya adalah DBMS, Database Management System, software yang bertindak sebagai penanggung jawab, pengelola yang memanajemen basis data. Kunci utamanya adalah DBMS. Pengetahuan fungsional yang terdapat dalam DBMS semakin dikuasai DBMS tersebut, maka akan semakin baik desain fisikalnya. Ya, jadi kunci utamanya adalah DBMS, walaupun tentu ada bagian-bagian yang lain, tapi kita pelajari dasarnya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya langsung saja saya petakan langsung desain fisikalnya menggunakan DBMS Microsoft SQL Server berdasarkan ini tadi ya, berdasarkan desain logikal. Oke. Perhatikan yang saya sampaikan pada materi sebelumnya, penggunaan bahasa-bahasa di sini adalah menggunakan bahasa umum. Ya, bahasa umum. Karena ini logikal, tidak mempertimbangkan kebutuhan fisikal, kebutuhan sistem. Kita belum menentukan akan menggunakan DBMS apa. Nah, tapi begitu sampai pada tahapan fisikal, pada contoh ini, kita memutuskan misalnya menggunakan Microsoft SQL Server, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Microsoft SQL Server. Nchar 9 untuk mewakili karakter 9. Tidak boleh kosong, not null, primary key. Tanggal faktur, date. Field tanggal faktur, date. Oke. Kemudian di tabel item ini ID itemnya integer not null. Ya, int bahasa di sana. Nah, bahasa di SQL Server. Nama item nvarchar 30 untuk mewakilkan karakter 30 tidak tetap. Nah, kembali ke sini. Kemudian ada tabel yang ketiga, tabel item faktur. Nchar 9 ya. Not null mewakili karakter 9. Oke, karakter 9 tetap, ukurannya tetap n char ya. Ini berarti tetap 9. Walaupun diisi 3, maka ukurannya tetap 9. Nah, key, primary key, kemudian dia juga foreign key. Anda tentu masih ingat ya, bahwasanya nomor faktur adalah sebuah foreign key yang terhubung ke tabel faktur. ID item integer not null. Maaf, bahas ini. Makanya ingat, foreign key itu harus sama
dengan primary key domainnya. Oke. Nah, kemudian di sini ID item juga primary key dan juga foreign key yang terhubung ke sini. Dan tipe datanya juga harus sama. Oke, ini menggunakan bahasa DBMS SQL Server. Oke, piece integer not null default 1. Harga desimal 11,2 11 digit 2 angka di belakang koma, not null default 0. Oke. Ini desain fisikal menggunakan DBMS Microsoft SQL Server, mendesain relasi dasar atau tabel dasarnya. Ya. Ini tentu saya kembalikan ini baru dasarnya. Walaupun masih ada pengembangan-pengembangan yang lebih advance, lebih lanjut dibandingkan ini. Kita pelajari dasarnya terlebih dahulu. Oke. Baik, ini desain fisikal dengan DBMS Microsoft SQL Server. Nah, saya tambahkan satu halaman lagi. Coba Anda bandingkan dengan desain menggunakan Microsoft Access. Kita menggunakan bahasa Microsoft Access. Lihat di sini mungkin fieldnya sama, Anda perhatikan domain short text 9, ini bahasa Microsoft Access. Require yes untuk not null. Tanggal faktur, date time. Oke, number in. Mungkin ada mungkin dari Anda ada yang masih ingat Microsoft Access. Required yes, short text 30, required yes. Number in, require default value 1, default value 0. Nah, berbeda. Ini dasar. Dalam memilih dasarnya adalah DBMS. Kunci utamanya dalam desain fisikal adalah DBMS yang dipilih. Oke. Beda DBMS, maka beda desain fisikalnya. Ingat, beda DBMS, beda desain fisikal. Ya, walaupun ini yang baru kita pelajari adalah desain relasi dasar. Masih ingat? Terminologi relasi artinya apa? Tabel. Ya, silakan buka kembali. Kalau lupa, silakan buka kembali materi basis data awal. Baik, saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini, video kali ini. Semoga bermanfaat dan Anda bisa memahaminya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sekian.